Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ghea Skarpalupi, dosen pada Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Dalam video ini, saya akan menyampaikan penjelasan mengenai mata kuliah Science, Technology, and Society atau STS yang saya ampu untuk mahasiswa tingkat 3 atau semester 5. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan yang bertujuan membekali mahasiswa untuk memahami keterkaitan antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat, serta bagaimana teknologi membentuk dan dibentuk oleh konteks sosial. Mahasiswa diajak untuk menganalisis fenomena sosial teknologis yang terjadi di masyarakat, memahami bagaimana perilaku pengguna mempengaruhi pengembangan sistem informasi, serta menilai aspek etika dan tanggung jawab sosial dalam desain teknologi. Mata kuliah ini mendukung beberapa capaian pembelajaran lulusan, di antaranya kemampuan mengambil keputusan berbasis data dan informasi secara etis dan bertanggung jawab baik secara individu maupun kelompok, pemahaman terhadap UI/UX dan pengembangan perangkat lunak yang tidak hanya dilihat dari sisi teknis, tetapi juga dari respon pengguna dan relevansinya dalam masyarakat, dan kemampuan menganalisis sistem informasi dalam konteks bisnis dan sosial, serta memberikan rekomendasi yang sesuai dengan hukum dan etika penggunaan teknologi informasi. Untuk mencapai CPL tersebut, CPMK mata kuliah STS dirancang mencakup yang pertama, menjelaskan keterkaitan antara sains, teknologi, dan masyarakat. Kedua, menghubungkan konsep-konsep STS dengan praktik pengembangan sistem informasi. Ketiga, menerapkan teori-teori adopsi teknologi. Keempat, bekerja dalam tim untuk menyusun proyek berbasis isu sosial teknologis. Dan kelima, mengevaluasi sistem informasi secara etis dan menyusun rekomendasi yang inklusif dan kontekstual. Saya menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis project atau project-based learning yang diperkuat dengan kombinasi beberapa metode, yaitu contextual learning, small group discussion, self-directed learning, dan collaborative learning. Dengan strategi ini, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya secara reflektif dan kritis dalam konteks sosial dan teknologi yang kompleks. Kemudian, penilaian dilakukan secara berkelanjutan dan mencakup aspek proses maupun hasil. Komponen dan bobot penilaian adalah sebagai berikut: aktivitas partisipasif 15%, penilaian hasil proyek atau produk 10%, penilaian portofolio 50%, praktik dan unjuk kerja 15%, dan tes 10%. Bobot terbesar diberikan pada penilaian portofolio karena portofolio mencerminkan keseluruhan proses belajar mahasiswa dalam menyusun proyek berbasis isu sosial teknologis. Portofolio memuat bukti keterlibatan mahasiswa dalam memahami teori, menerapkannya secara kontekstual, melakukan refleksi kritis, serta mendokumentasikan hasil kerja kolaboratif secara sistematis. Dengan demikian, penilaian tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga pada proses berpikir dan pembentukan sikap profesional dan etis mahasiswa dalam merancang solusi berbasis teknologi. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran yang menunjukkan proses pengajaran dan interaksi di kelas. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua teman-teman di sini? Alhamdulillah sehat ya. Senang berjumpa dengan teman-teman lagi di minggu kedua di mata kuliah Science, Technology, and Society. Jadi untuk minggu kedua kali ini kita akan membahas apa yang namanya paradigma teknologi, ya. Ada dua capaian akhir dari pembelajaran hari ini. Jadi harapannya yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai paradigma teknologi dalam masyarakat, dan yang kedua yaitu mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana paradigma tersebut mempengaruhi hubungan antara sistem informasi dan masyarakat. Nah, untuk agenda hari ini ada beberapa hal yang akan kita bahas bersama ya.
Yang pertama adalah tentang konsep paradigma teknologi, jadi kayak definisinya apa gitu ya. Kemudian ada paradigma teknologi apa saja. Kemudian yang kedua yaitu ciri-ciri utama paradigma determinisme teknologi, ciri-ciri utama paradigma konstruktivisme, peran aktor sosial dalam membentuk atau mengarahkan perkembangan teknologi, dan juga paradigma teknologi mempengaruhi desain dan penggunaan sistem informasi. Oke, sudah siap semuanya untuk menerima materi hari ini? Siap. Oke, tapi sebelum masuk ke materi, saya mau tanya dulu, ya. Siapa di sini yang kira-kira pernah merasa hidupnya itu berubah karena suatu teknologi? Contohnya, merasa bahwa hidup kalian itu ya tiba-tiba dari yang sebelumnya seperti apa, sekarang menjadi seperti apa karena adanya teknologi. Yang bisa cerita? Oke, Dio bisa? Nah, dulu kan waktu SMP kan, ini kan sebuah konteks dulu saya juga di luar Jawa tinggalnya. Jadi teknologi itu agak lambat masuk. Ketika teman-teman saya tuh pegang HP, saya tuh belum pernah pegang smartphone yang namanya ketika SMP. Nah, saya pikirkan smartphone ini apaan? Kan banyak negatifnya dari orang tua, dari keluarga juga banyak negatif pemikiran. Ternyata pas SMA saya pertama kali pegang smartphone itu, ternyata tuh benar-benar merubah hidup saya gitu. Yang tadinya tuh saya tuh jarang komunikasi dengan teman di luar sekolah, karena kan sulit juga ketemu selain ketika bermain sama teman. Nah, ini juga informasi juga mudah masuk gitu kita. Juga untuk ketika belajar tuh lebih keterbuka tuh belajarnya, ada webinar, ada video-video gratis, Zoom gitu. Kalau sebelum kita dengan smartphone kan juga jarang, cuma sumber informasi itu cuma dari sekolah sama kalau ke warnet kan sekali-sekali ke warnet, juga ke perpustakaan, cuma 3 itu. Tapi kalau dengan adanya smartphone ini kan lebih terbuka itu, walaupun semua teknologi yang kecil itu tampaknya cuma lumayan besar di hidup saya. Oke, baik. Nah, ya Dio, mungkin ada yang bisa kasih contoh tadi nggak di kehidupan kalian? Oh boleh, silakan Didian. Mungkin dari aspek efisiensi belanja. Kalau dulu sebelum teknologi semaju sekarang, saya kalau belanja selalu harus keluar rumah dulu, harus nyalain motor dulu. Sekarang kan nggak perlu, jadi apa udah ada Shopee, Tokopedia, jadi langsung datang sendiri gitu. Jadi nggak perlu banyak effort, tenaga yang keluar dulu. Oke, menarik ya. Jadi kalau mau belanja tinggal rebahan aja, buka HP, scroll udah bisa beli, terus barangnya datang sendiri gitu ya. Langsung keluar. Oh, contoh bukti ya, bukti nyata nih kalau apa namanya memanfaatkan teknologi akhirnya merubah perilaku kalian ya. Oke, sekarang coba pikirkan ya, apakah teknologi yang menyebabkan perubahan perilaku kalian sendiri, atau mungkin ada nggak faktor-faktor sosial yang membuat teknologi itu digunakan seperti sekarang? Boleh juga. Kalau menurut saya keduanya ya. Yang pertama, kalau misalnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi teknologi itu berjalan, contohnya kayak inovasi Grab atau Gojek, dimana kan kita membutuhkan yang namanya efisiensi. Ketika kita harus langsung ke pangkalan ojek itu kan sangat merumitkan dan juga butuh waktu. Nah, kalau ada Grab dan Gojek itu kan kita bisa langsung pesan Grab dan Gojek itu dari tempat kita asal. Itu kan berarti kita yang mempengaruhi supaya teknologi itu tercipta. Sementara kalau yang teknologi itu mempengaruhi kita, seperti tadi yang disampaikan oleh teman-teman, bagaimana dulu kita itu pas diskusi atau punya kelompok itu harus langsung ketemu. Tapi sekarang kan ada Gmeet, jadi kita bisa mengubah kebiasaan kita yang kalau diskusi harus langsung ketemu, tapi bisa dari mana saja gitu. Oke, bagus sekali juga jawabannya. Nah, pertanyaan tadi ini akan kita bahas lebih lanjut ya dalam materi kali ini. Jadi sebetulnya di dalam paradigma teknologi itu nanti kita akan mengenal 2 paradigma. Ada yang namanya determinisme teknologi dan ada yang namanya konstruktivisme sosial. Ya, apa bedanya? Nah, tapi sebelum kita masuk ke perbedaan kedua paradigma itu, kita akan cari tahu dulu ya apa pengertian dari paradigma teknologi.
di sini paradigma teknologi adalah cara kita memahami hubungan antara teknologi dan masyarakat. Apakah teknologi yang membentuk masyarakatnya atau justru malah masyarakatnya yang membentuk teknologinya. Jadi itu pengertian dari paradigma. Nah, ada yang namanya paradigma deterministik teknologi. Ini dikemukakan oleh ahli yang namanya Langdon Winger di tahun 86, udah sangat lama ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya paradigma sosial konstruktivisme teknologi, yang mana ditemukan oleh ahli yang namanya Beaker and Page di tahun 1987. Nah, dari kedua paradigma ini apa bedanya? Kita akan bahas dulu dari paradigma yang pertama, yaitu paradigma deterministik teknologi. Dari penamaan paradigmanya ya, deterministik itu kan diambil dari kata bahasa Inggris. Apa dari kata bahasa Inggris apa kira-kira? Determining atau determine, apa artinya? Memutuskan, memecahkan, menentukan. Ya, jadi paradigma deterministik teknologi ini maksudnya adalah teknologi yang menentukan bagaimana sosial itu bisa terbentuk. Ya, jadi teknologinya itu berkembang secara otonom, berkembang secara mandiri tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi ataupun mungkin budaya, bisa juga tanpa dipengaruhi oleh faktor politik. Jadi teknologi itu ya muncul aja begitu aja dan tidak bisa dihentikan ya. Artinya perkembangannya itu secara terus-menerus itu selalu ada dan memiliki dampak yang tidak terhindarkan terhadap masyarakat. Nah, ciri-cirinya yang pertama yaitu teknologi berkembang mengikuti jalurnya sendiri dan sulit dihentikan. Ya, teknologinya ya udah muncul begitu aja dan dia memaksa orang, memaksa masyarakat yang menggunakan itu untuk mengubah diri mereka. Ciri yang kedua, teknologi dianggap sebagai penggerak utama perubahan dalam masyarakat, bukan manusia. Dan yang ketiga yaitu manusia harus menyesuaikan diri dengan teknologi yang terus berkembang. Jadi manusianya yang dipaksa untuk mengadaptasi teknologi yang muncul. Itu paradigma determinisme teknologi. Contohnya apa? Contohnya adalah HP. Seperti yang diberikan contoh oleh Dio tadi, ya smartphone, HP, di mana kebiasaan masyarakat itu berubah total mulai dari cara berkomunikasi, bekerja, mengerjakan tugas, ya kemudian apalagi sampai ya, bersantai gitu ya. Mungkin kalau zaman dulu orang-orang belum ada smartphone, kira-kira kalau bersantai ngapain aja ya? Nonton TV. Nonton TV, ngapain lagi? Baca buku, baca koran. Terus mungkin main di lapangan gitu ya anak-anak ya. Tapi sekarang karena adanya teknologi, ada smartphone, gimana? Kalian bisa lihat sendiri kan ya di sekitar kalian tuh mungkin ada yang punya adik, ada yang punya keponakan masih kecil yang harusnya mungkin bisa main di lapangan, main bola, kejar-kejaran dan seterusnya. Tapi mereka akhirnya lebih memilih main HP, main game. Ya, oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke, baik. Ya, kalau kita berpikir tentang contoh lagi gitu ya, kira-kira apakah ChatGPT itu termasuk teknologi yang mengubah masyarakat juga secara langsung? Menurut kalian gimana? ChatGPT, kalian tahu kan ChatGPT ya? Pasti pernah pakai. Nah, kira-kira apakah ChatGPT itu mengubah perilaku manusia secara langsung nggak? Iya. Ada yang bisa jelasin nggak? Ya. Mengubahnya yang seperti apa? Coba Vito. Mungkin mengubahnya dalam video itu. Jadi kita terbiasa dengan hal yang praktis gitu. Waktu sebelum ChatGPT kan, misal kita butuh jawaban, kita harus ngulik di buku atau kita kan di berbagai source web gitu. Dan kita nggak bisa langsung menuju jawabannya, karena harus baca satu-satu gitu. Nah, sedangkan dengan ChatGPT kita hanya perlu ngetik sesuatu dan dia bisa langsung ke the point dari jawabannya. Dan akhirnya kita mulai terbiasa gitu
mengubah hidup kita yang awalnya kayak literasi kita banyak jadi literasi kita sedikit, dan akhirnya kita apa ya, kayak males gitu buat nyari di baca artikel panjang gitu, jadi males, dan akhirnya kita cuma ambil itu poin aja, bahkan kita ngerangkum semua itu pakai ChatGPT loh. Oh, merangkum apa tuh kalau? Merangkum yang panjang-panjang tadi kan misalnya. Merangkum yang panjang-panjang tadi. Oke. Ada yang nggak setuju mungkin? Bu, misalkan ada di antara kalian, Bu, saya nggak terpengaruh tuh adanya ChatGPT. Nggak ada. Kayaknya hampir semua dari kita ini ya memang mungkin secara langsung atau secara tidak langsung kita sadari itu juga dipengaruhi oleh ChatGPT ya. Kalau dulu mungkin kalau mau mencari informasi, mau mencari referensi untuk tugas, kita akan lebih effort ya untuk menemukan mungkin jawaban-jawaban atau referensi-referensi, karena harus menemukan di buku, di Google, ya kan? Kalau di Google pun kan kalian kalau cari nggak langsung ketemu. Nah, tapi sekarang semuanya serba instan, lebih cepat. Nah, itu akhirnya mempengaruhi perilaku kita. Jadi kalau misalkan ada informasi yang mau kita cari, ya udah kita nggak akan buka Google lagi kayaknya. Iya. Ada yang nggak pernah buka Google lagi semenjak ada ChatGPT? Masih. Oke. Kita lanjut ya. Ini ke paradigma yang kedua, namanya adalah paradigma sosial konstruktivisme teknologi. Atau bahasa Inggrisnya ini adalah social constructivism of technology. Nah, kalau konstruktivisme itu dari kata dasar konstruk. Apa konstruk? Membangun. Ya, jadi kalau konstruktivisme itu artinya adalah masyarakatnya yang mempengaruhi pengembangan teknologi. Jadi berbeda. Kalau determinisme tadi adalah teknologi yang mempengaruhi masyarakat atau sosial. Kalau yang sosial konstruktivisme, masyarakat atau manusianya yang mempengaruhi teknologi. Oke, jadi teknologinya tidak berkembang secara mandiri, tetapi dibentuk oleh faktor-faktor seperti faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Nah, ciri-cirinya pun juga berbeda dari paradigma sebelumnya. Ciri-ciri yang pertama adalah teknologinya tidak netral. Teknologi tidak netral. Artinya adalah setiap teknologi yang dibuat, setiap teknologi yang diciptakan itu pasti dipengaruhi oleh siapa yang menciptakan, kemudian untuk siapa teknologinya itu diciptakan, dan bagaimana cara menggunakannya. Jadi itu istilah dari teknologi tidak netral. Kemudian yang kedua, masyarakat bisa memilih, menyesuaikan, atau bahkan menolak teknologi tersebut. Dan yang ketiga, teknologi yang sukses adalah teknologi yang diterima oleh masyarakat. Contohnya dari paradigma yang ini ya, aplikasi pembayaran digital WeChat Pay di Cina tidak banyak diadopsi masyarakatnya karena budaya di negara Cina itu masih sangat mengandalkan uang tunai. Berbeda dengan budaya di Indonesia. Kalau di Indonesia menurut kalian gimana? Adopsi atau tingkat penggunaan dari aplikasi pembayaran digital itu seperti apa? Coba Rara, silakan. Izin menjawab ya. Kalau misalnya saya lihat di Indonesia ini khususnya kalangan kita mahasiswa atau Gen Z itu lebih mengandalkan untuk pembayaran digital. Justru kita malah kayak letak-letik atau takut kalau misalnya itu hanya cash only karena kita jarang menggunakan uang cash. Nah, boleh ya. Jadi kalian tahu ya bedanya antara paradigma determinisme dan sosial konstruktivisme. Nah, di sini ada tabel pembanding ya. Jadi kalau misalkan dua paradigma ini melihat sosial media seperti TikTok, jadi paradigma yang satu itu akan bilang bahwa TikTok itu mengubah perilaku masyarakat. Tetapi paradigma yang satunya lagi yang sosial konstruktivisme itu akan bilang bahwa masyarakatlah yang membentuk cara kerja TikTok. Dari yang sebelumnya TikTok itu mungkin hanya platform untuk entertainment ya, untuk hiburan, tapi sekarang berubah nggak? Nah, bisnis, orang berjualan, terus apa kira-kira? Edukasi. Kalian pernah nggak
melihat teknologi itu berubah karena adanya tekanan pengguna atau komunitas? Pak, silakan Jalu. Ya Bu, kalau saya sendiri salah satu. Oke, bagus contohnya Jalu. Mungkin ada WhatsApp itu pernah kayak mau bikin kebijakan baru soal data sharingnya mereka itu, data akan di-sharingkan ke Facebook. Iya. Nah, ya kan? Terus oleh pengguna Diakuisisi sama mereka. iya betul ya, itu kan juga menjadi ketakutan kita ya sebagai kebijakan tersebut. Akhirnya WhatsApp itu mengurungkan atau membatalkan kebijakan tersebut. Nah, itu adalah salah satu contoh di mana teknologi itu berubah karena adanya tekanan dari pengguna. Aktor sosial di paradigma yang itu. Nah, kalau misalnya masyarakat tersebut masih belum bisa menerima perkembangan teknologi yang ada, itu kira-kira salah siapa Bu? Oke, baik, pertanyaan yang bagus, Juwita. Jadi kira-kira kalau masyarakat salah siapa? Gak ada yang salah, karena sebetulnya itu adalah tanggung jawab bersama, itu ya. Si pengembang itu ketika misalkan ada sebuah teknologi yang gagal diterapkan, itu apakah salahnya pengembangnya atau apakah salah masyarakat ya? Itu semua. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang penting ya. Jadi paradigma teknologi ini mempengaruhi cara kita mendekati desain dan penggunaan sistem informasi. Tadi kita sudah bahas ada 2 paradigma dan teman-teman sudah tahu bedanya semua ya. Nah, kalau kita pakai kacamata determinisme teknologi, maka kita mungkin akan berpikir bahwa sistem informasi itu akan secara otomatis mengubah perilaku penggunanya. Misalnya kalau kita buat sistem presensi yang berbasis wajib akan meningkat. Tetapi kalau dari sisi konstruktivisme sosial, maka kita akan bertanya, apakah sistem ini cocok dengan budaya organisasinya? Apakah mudah untuk digunakan? Atau bisa juga penggunanya ini akan merasa nyaman jika menggunakan teknologi. Kalau kalian diminta mendesain sistem informasi di desa secara mayoritas itu umurnya di atas 50 tahun ke atas, maka mana paradigma yang akan kalian prioritaskan dan kenapa? Silakan Juwita. Kalau menurut saya Bu, kalau kita misalnya mendesain sistem informasi desa untuk warga yang kriterianya berusia 50 tahun ke atas, maka kita lebih baiknya menerapkan paradigma konstruktivisme dan sosial konstruktivisme, karena kan di situ berdasarkan pengguna ya. Jadi kita bisa menyesuaikan si pengguna ini apakah memang benar-benar bisa menggunakan teknologi tersebut. Kita bisa survei juga ke penggunanya dan kita bisa melakukan pengembangan yang memang berbasis pengguna gitu. Jadi bagaimana sih pengguna ini mempengaruhi teknologi nanti yang akan kita buat. Oke, baik. Dapatnya Juwita. Ada setuju semua ya sih untuk orang-orang desa yang secara mayoritas adalah orang-orang tua dengan umur di atas 50 tahun, maka memang pendekatan itu menggunakan yang sosial konstruktivisme ya, karena akan lebih sesuai dengan apa kebutuhan dari warga desa tersebut daripada hanya sekedar canggih ya. Nah, bagaimana paradigma teknologi itu mempengaruhi cara kita merancang dan menggunakan sistem informasi? Jadi paradigma ini akan mempengaruhi fleksibilitas, personalisasi, atau pengaturan privasi. Nah, sekarang ada diskusi kelompok. Silakan kalian bentuk kelompok dengan teman-teman di samping-sampingnya ya. Di sini ada 12 mahasiswa, jadi silakan bentuk kelompok yang berisi 3 orang, kemudian diskusikan. Pilih satu teknologi yang kalian kenal, jelaskan apakah perubahan yang ditimbulkan lebih cocok dijelaskan dengan paradigma determinisme atau konstruktivisme sosial. Waktunya adalah 15 menit. Kalian tulis di catatan kalian ya untuk hasil diskusinya, dan nanti akan saya pilih satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. Oke, jelas? Ada yang mau ditanyakan tentang diskusinya? Silakan, bisa dilakukan. Oke, waktunya sudah cukup ya untuk melakukan diskusi. Kira-kira
siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Oke. Silakan kelompoknya Alvito. Terima kasih Bu Bea atas waktunya karena kami sudah diberikan kesempatan untuk maju. Izinkan kami menjawab hasil diskusi dari kelompok kami. Di sini kita mengambil teknologi yaitu TikTok. Menurut kami ini masuk dari paradigma konstruktivisme sosial, yang dimana TikTok ini awalnya hanya Indonesia menggunakan sesuai budaya lokal dan kebutuhan mereka juga. Misalnya kayak ada beberapa dosen, mahasiswa, guru ini juga menggunakan TikTok ini sebagai media belajar. Jadi mereka tuh kayak mengupload video di TikTok yang isinya ini materi. Kadang-kadang itu mereka bisa membuat video sekitar 1 menit gitu Bu. Terus di TikTok kan juga biasanya ada fitur edit video yang sederhana itu ya Bu. Nah sekarang ada fitur live, terus ada auto caption, ada Q&A, dan ada juga playlist edukasi. Nah ini tuh juga muncul karena beberapa komunitas pengguna ini juga mendorong karena kontennya tuh biar bisa beragam gitu Bu dan bermanfaat. Jadi menurut kami bertiga setuju kalau misalnya TikTok ini masuk ke paradigma konstruktivisme sosial karena pengguna ini membentuk fungsi dan arah dari TikTok. Oke, baik. Sudah cukup ya presentasi dari kelompoknya Astia ya. Oke, kita berikan close. Terima kasih ya. Oke, baik. Terakhir ya, ini adalah kesimpulan untuk materi hari ini. Jadi hari ini tadi kita sudah belajar bahwa teknologi itu tidak pernah berdiri sendiri, gitu ya. Ada konteks sosial yang membentuk ataupun dibentuk oleh teknologinya. Jadi sebagai calon pengembang sistem informasi, kalian itu cenderung harus memikirkan, gitu ya, paradigma atau pendekatan yang mana, atau cara pandang yang mana yang harus kalian gunakan ketika mengembangkan sebuah sistem. Oke? Terakhir, di sini ada tugas individu. Jadi tugasnya adalah rancang sebuah inovasi teknologi baru yang bisa memecahkan masalah di bidang tertentu, bisa di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi atau lingkungan, yang berisi adalah masalah yang ingin diatasi, kemudian cara kerja teknologi tersebut, dan juga dampak yang diharapkan dari inovasi tersebut. Jadi tugasnya meliputi 3 hal ini, kalian harus menjawab ini. Nah, formatnya adalah berupa laporan minimal 3 halaman, atau kalian juga bisa menggunakan PPT, ya, bentuk tugasnya berbentuk presentasi pitch untuk 5-7 menit. Jadi minggu depan akan kita adakan sesi presentasi untuk hasil tugas minggu ini, dan juga jangan lupa sertakan gambar atau diagram untuk menjelaskan konsep teknologi yang kalian bahas. Jelas? Bisa dimengerti? Oke, baik. Terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Kita jumpa lagi di minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya teman-teman ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Melalui mata kuliah ini, saya mendorong mahasiswa untuk menjadi pengembang sistem informasi yang tidak hanya handal secara teknis, tetapi juga peka terhadap konteks sosial dan bertanggung jawab secara etika. Saya percaya bahwa lulusan sistem informasi harus memiliki kompetensi untuk menciptakan solusi teknologi yang relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat, dan untuk itu pemahaman terhadap relasi antara sains, teknologi, dan masyarakat menjadi sangat penting. Demikian pemaparan saya terkait pengajaran mata kuliah Science, Technology, and Society. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.